5 sekawan, berkelana. Bagian 11 melihat-lihat perkemahan sirkus. Keesokan paginya ketika Anne sedang sibuk berbenah bersama George sehabis sarapan, dan Dick sedang ke tempat pertanian untuk membeli apa saja yang disediakan oleh istri petani yang baik hati untuk mereka. Julian menyibukkan diri dengan teropong. Ia duduk di atas serambi batu. Teropong diarahkannya ke danau untuk memperhatikan kalau Nobby muncul dengan perahu di situ. Sementara itu Dick berlenggang kangkung sambil bersiul-siul pergi ke tempat pertanian. Istri petani gembira sekali melihat ia datang. Ditunjukkannya 2 buah keranjang besar, penuh berisi makanan. Mata Dick bersinar-sinar melihatnya. "Berapa harus saya bayar?" tanyanya. Diurusnya pembayaran, lalu diambilnya kedua keranjang itu. Istri petani, Bu Maki namanya, memasukkan sebuah bungkusan ke dalam kantong Dick. "Cuma manisan saja, bikinanku sendiri," kata Bu Maki, "itulah hadiahnya untuk anak-anak." Dick tersenyum meringis. "Yah, aku takkan menawarkan untuk membayarnya, karena takut digebuk dengan penggiling adonan," katanya berkelakar. "Tapi pokoknya, terima kasih banyak." Dick pergi dengan gembira. Dibayangkan betapa senangnya Anne nanti pada saat mengeluarkan bahan makanan dari keranjang. Pasti adiknya itu akan gembira sekali karena bisa menaruhkan semuanya dalam tempat penyimpanan makanan dan menaruh mentega di piring yang direndam dalam basi berisi air dingin. Dan telur-telur, diatur rapi pada rak yang khusus untuk itu. Ketika ia sampai di perkemahan, Julian memanggilnya. "Nobby ada di danau dengan perahunya, lihat saja sendiri." Dia melambai-lambaikan sesuatu, tapi tak mungkin selembar sapu tangan. "Mungkin spray tempat tidurnya." "Nobby kalau tidur tidak memakai spray," kata Anne. "Ia tak tahu apa gunanya, ketika melihatnya di pembaringan kita. Kurasa mungkin itu taplak meja. Pokoknya sesuatu yang lebar, untuk mengisyaratkan pada kita bahwa kita bisa dengan aman turun ke perkemahan mereka," kata Julian. "Kita sudah siap semua." "Belum," kata Anne, sambil mengeluarkan barang-barang makanan dari keranjang yang dibawa Dick. "Aku harus menyimpan ini dulu, dan kalian tidak ingin membawa makanan untuk piknik nanti. Sebab kalau mau, aku harus menyiapkannya dulu." "Wah, banyaknya makanan ini." Saudara-saudaranya berdatangan ingin ikut melihat. "Bu Maki memang baik hati," kata Anne sambil mengeluarkan isi kedua keranjang satu per satu. "Dan ini hadiah, manisan buatan sendiri," kata Dick lagi sambil mengambil bungkusan dari kantongnya. "Kalian mau juga?" Setengah jam kemudian, Anne sudah selesai dengan pekerjaannya. Anak-anak menyiapkan hidangan piknik untuk mereka, dan sekaligus juga untuk Nobby. Mereka tak lupa membawa pakaian mandi serta handuk. "Bagaimana, Timmy kita ajak atau tidak?" kata George bimbang. "Sebetulnya aku ingin membawanya. Tapi kedua laki-laki itu nampaknya berminat terhadap karavan-karavan kita karena itu mungkin lebih baik Timmy menjaga lagi di sini. Jangan sampai kalau kita kembali nanti karavan-karavan dirusak atau isinya dicuri." "Wah, gawat," kata Dick, "barang-barang itu bukan kepunyaan kita, begitu pula karavan-karavan ini. Kita kan cuma meminjam saja jadi harus memelihara baik-baik. Kurasa lebih baik Timmy kita suruh menjaga saja di sini. Bagaimana, Julian?" "Betul," kata Julian dengan segera. "Karavan-karavan ini sangat mahal harganya jadi kita tak boleh sembarangan saja meninggalkannya. Siapa tahu, ada gelandangan lewat lalu timbul pikiran iseng. Walau sebetulnya kita bisa saja menguncinya. Yah, pokoknya Timmy kita tinggal saja hari ini untuk menjaga lagi." "Kasihan Timmy." Timmy kelihatannya murung, seolah-olah sedih. Apa anak-anak akan pergi lagi dengan tidak mengajak dia? Anjing itu mengerti apa arti menjaga, jadi dia harus tinggal di situ. Menemani kedua rumah beroda sampai anak-anak pulang. Padahal ia sudah kepingin sekali berjumpa dengan Pongo. Telinga dan ekor Timmy terkulai. Benar-benar menyedihkan kelihatannya saat itu. Tapi apa boleh buat, anak-anak beranggapan bahwa karavan-karavan tidak bisa ditinggalkan tanpa penjagaan, karena mereka masih ragu-ragu tentang Lou dan Tiger Dan. Mereka menepuk-nepuk Timmy yang malang dan mengelus-elusnya, lalu mengucapkan selamat tinggal. Anjing itu kemudian pergi ke serambi batu. Di situ ia duduk sambil membelakangi anak-anak, tidak mau menyaksikan mereka pergi. "Lihatlah," ia merajuk, kata George. "Kasihan si Timmy." Dalam waktu yang tak begitu lama mereka sudah sampai di perkemahan. Nobby sudah menunggu di situ, ditemani oleh Pongo, Barker dan Growler. Nobby meringis karena gembira. Nyaris terbelah dua mukanya, begitu lebar senyumnya saat itu.
Jadi kalian melihatku memberi isyarat. Katanya, Paman ternyata tidak berubah pikiran lagi. Ia kelihatannya bahkan senang sekali pada kalian sekarang dan aku disuruhnya mengantar kalian melihat-lihat apa saja yang ingin kalian ketahui. Aku tadi melambai-lambai dengan kemejanya. Menurut pendapatku, jika aku memberi isyarat dengan kain yang besar sekali, kalian akan tahu bahwa sama sekali tak ada bahaya untuk datang kemari. Pakaian mandi dan keranjang piknik ini enaknya ditaruh di mana, sementara kita melihat-lihat perkemahan. Tanya Anne, kalau bisa, tempatnya harus teduh. Taruh saja dalam karavanku, kata Nobi, lalu mendului pergi ke sebuah karavan. Tempat tinggal beroda itu dindingnya dicat biru dan kuning, sedang roda-rodanya merah. Anak-anak ingat pernah melihatnya, ketika iring-iringan sirkus lewat di depan rumah kira-kira 1 atau 2 minggu yang lalu. Mereka menjenguk ke dalam, ternyata tak senyaman karavan mereka. Lebih sempit dan sangat acak-acakan. Kelihatannya juga kotor, ruangan itu bau sekali. Anne sama sekali tak senang melihatnya. Tidak sebagus punya kalian, kata Nobi. Aku kepingin punya karavan sebagus kepunyaan kalian rasanya seperti pangeran saja kalau bisa diam di situ. Nah, sekarang apa yang paling dulu ingin kalian lihat? Gajah. Yuk, kita ke tempatnya. Anak-anak berjalan menuju pohon di mana Nyonya tua ditambatkan. Gajah itu membelitkan belalainya ke pinggang Nobi, sementara matanya yang kecil tapi cerdas menatap anak-anak. Nah, Nyonya tua, kata Nobi, kau ingin mandi? Gajah itu bersuara keras seperti bunyi trompet, sehingga anak-anak kaget dibuatnya. Nanti kau kuajak, kata Nobi berjanji, sekarang hop, hop, hop. Mendengar aba-aba itu, Nyonya tua mempererat lilitan belalainya ke pinggang Nobi. Anak itu dijunjung tinggi ke udara, lalu diletakkannya dengan hati-hati sekali ke tengkuknya. Napas Anne tersentak karena kaget. Aduh, serunya, tidak sakit. Nobi, tentu saja tidak, kata Nobi dari atas. Nyonya tua takkan mau menyakiti siapapun. Saat itu seorang laki-laki bertubuh kecil datang mendekati mereka. Orang itu matanya berkilat-kilat, seperti digosok licin. Ia tersenyum lebar. Selamat pagi, katanya menyapa anak-anak. Kalian senang melihat Nyonya tua. Ingin melihat dia main bola. Nol ya, seru anak-anak serempak. Laki-laki bertubuh kecil itu mengambil sebuah pemukul, lalu menyodorkannya pada Nyonya tua. Gajah itu menerimanya dengan belalai, lalu mengayun-ayunkan kian kemari. Dengan cekatan Nobi turun lagi ke tanah. Biar aku saja yang main dengannya, Larry, kata anak itu. Diambilnya bola yang tadinya dipegang laki-laki itu, lalu dilambungkannya ke arah Nyonya tua. Pemukul terayun, dan plak, bola melayang lewat kepala anak-anak. Julian mengambil bola, lalu dilemparkannya ke arah gajah. Sekali lagi belalai terayun, dan sekali lagi bola mental jauh sekali dengan segera semuanya sudah ikut asyik, bermain bola dengan Nyonya tua. Beberapa anak kecil datang menonton. Tapi ketika diajak bicara oleh Julian atau George, mereka ketakutan dan langsung lari masuk ke karavan mereka. Anak-anak itu kelihatannya kotor dan pakaiannya compang camping. Tapi kebanyakan bagus sekali matanya dan berambut tebal berombak-ombak. Sayang kelihatannya jarang dicuci dan disikat. Nobi pergi menjemput Pongo. Simpanse itu sudah ribut menandak-nandak dalam kurungannya. Ia menyangka sudah dilupakan anak-anak. Ketika dilepas nampaknya gembira sekali. Dengan segera Anne dirangkulnya, ditariknya rambut George, lalu disembunyikannya muka di balik tangannya sambil mengintip di celah-celah jari. Nakal sekali simpanse itu, dia memang bandel sekali, bukankah begitu, Pongo? Kata Nobi, jangan minggat, Pongo, nanti kurung lagi dalam kandang. Mengerti, kemudian mereka mendatangi kandang anjing, lalu melepaskan semuanya. Anjing-anjing itu kebanyakan jenis terrier, atau jenis campuran. Kelihatannya pintar-pintar dan tahu aturan. Mereka melonjak-lonjak mengelilingi Nobi. Nampak jelas binatang-binatang itu sangat sayang pada anak itu dan mempercayainya. Kalian mau melihat mereka bermain bola? Tanya Nobi. Ke sini, Barker, ambil bola. Cepat. Barker melesat ke karavan Nobi. Pintu karavan itu tertutup, tapi Barker tidak kurang akalnya. Anjing itu tegak pada kaki belakang, lalu menyentakkan tuas pintu ke bawah dengan hidungnya. Pintu terbuka dan dengan segera Barker menyelinap ke dalam. Sesaat kemudian muncul kembali membawa bola, yang didorong-dorong dengan hidung. Bola itu tergulir menuruni tangga dan menggelinding ke lapangan.
Anjing-anjing berebutan mengejar sambil melolong-lolong karena gembira. Bola itu ramai diperebutkan, sementara Nobby berdiri dengan kaki terbentang lebar. Dia menjadi gawang, kedua tungkainya merupakan tiang-tiangnya. Barker dan Growler menjadi pihak penyerang sedang anjing-anjing lain bertugas mempertahankan gawang. Pertandingan mereka kocak sekali. Pada suatu ketika Barker berhasil memasukkan bola ke dalam gawang. Caranya luar biasa. Bola ditubruk sehingga mental masuk di antara kedua kaki Nobby. Tapi tahu-tahu Pongo mencampuri pertandingan. Simpanse itu melompat dengan cepat. Bola disambarnya, lalu dibawa lari. Curang, curang, teriak Nobby. Anjing-anjing semuanya memburu simpanse bandel itu. Tapi Pongo melompat ke atap sebuah karavan. Di situ bola dilambung-lambungkannya sambil nyengir ke bawah. Seolah-olah menertawakan anjing-anjing yang ribut menggonggong dengan marah. Aduh. Aduh, sakit perutku karena tertawa, kata N sambil menekan-nekan pinggang. Dihapusnya air mata yang meleleh karena kebanyakan tertawa. Nobby terpaksa memanjat ke atas karavan, untuk mengambil bola. Dengan segera Pongo meloncat turun dari sebelah sana, tapi bola ditinggalkannya di atas. Ditaruhnya menutupi lubang cerobong. Simpanse itu memang nakal sekali. Kemudian anak-anak pergi melihat kuda. Semuanya kelihatan bagus, semua berbulu indah mengkilat. Saat itu mereka sedang dilatih berbaring mengelilingi lapangan luas, pelatih mereka seorang pemuda bertubuh jangkung. Namanya Rossi. Kuda-kuda itu menuruti setiap perintahnya. Bolehkah aku menunggang Ratu Hitam, Rossi? Tanya Nobby kepingin. Boleh ya, baiklah, kata Rossi. Rambutnya hitam berkilat-kilat seperti bulu kuda-kuda itu. Kemudian Nobby melakukan sesuatu yang menyebabkan teman-temannya melongo karena kagum, anak itu meloncat dan langsung berdiri di atas punggung seekor kuda besar berbulu hitam. Sementara Nobby masih tetap berdiri, kuda itu berlari-lari mengelilingi lapangan. Jatuh dia nanti, pekik Ngeri, tapi tentu saja Nobby tak mungkin jatuh. Malahan tiba-tiba saja ia jungkir balik dan menunggang Ratu Hitam dalam posisi terbalik. Kaki ke atas dan kepala ke bawah. Ia bertopang ke punggung kuda dengan kedua tangannya. Bagus, bagus, seru Rossi. Kau pandai menunggang kuda, anak muda. Sekarang coba menunggangi Fury. Kuda yang dimaksudkannya bertubuh kecil, tapi kecil-kecil cabai rawit. Matanya bersinar-sinar, menandakan sifat senang membangkang. Nobby lari menghampiri lalu langsung melompat ke punggungnya. Fury berdiri pada kaki belakang sambil mendengus-dengus berusaha melemparkan Nobby ke tanah. Tapi Nobby tak semudah itu bisa dilemparkan. Apapun yang dicoba oleh Fury, Nobby tetap melekat di punggungnya seperti lintah. Akhirnya Fury bosan meronta-ronta, lalu mulai lari meligas berkeliling lapangan. Kemudian kuda itu mulai menderap. Larinya kencang, tapi sekonyong-konyong berhenti. Maksudnya hendak menjungkirkan Nobby, tapi anak itu sudah mengenal tipu muslihatnya. Dengan cepat disentakkannya tubuhnya ke belakang, sehingga tidak kehilangan keseimbangan. Bagus, bagus, seru Rossi. Tak lama lagi pasti ia akan menurut padamu, Nobby. Anak pintar, kau benar-benar pintar, Nobby, seru N. Aku kepingin sekali bisa seperti kamu. Sungguh, aku kepingin sekali. Nobby turun dari punggung Fury. Mukanya berseri-seri, enak rasanya, bisa pamer di hadapan teman-temannya yang kalangan tinggi itu. Tapi kemudian ia celingukan. Hei, Pongo kemana? Katanya. Pasti sudah iseng lagi. Yuk, kita mencarinya.